Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-277. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu, langkah Ken Arok pun terasa dibebani oleh berbagai macam perasaan. Kadang-kadang ia pun masih diliputi keraguan-raguan. Apakah keluarga Bangu Samparan sudah melepaskan cara hidupnya yang sesat? Tetapi melihat dari perubahan sikap Panji Bawu, agaknya ia dapat mempercayainya bahwa anak muda itu telah benar-benar bertekad untuk memperbaiki jalan hidupnya sekeluarga. Ketika Ken Arok berpaling, ia masih melihat Bangu Samparan sekeluarga berdiri di regol halaman Kibuyut. Ia melihat Puranti yang kecil itu melambaikan tangannya. Betapa terasa berat, Ken Arok mengangkat tangannya pula. Kemudian setelah ia berbelok di tikungan, maka langkahnya pun menjadi kian cepat. Ia tidak mau berpaling lagi. Ditatapnya jalan berdebu yang membujur panjang di hadapan kakinya. Sementara matahari telah menjadi kian tinggi di langit. Ketika Ken Arok telah lepas dari padukuhan Karuman, barulah ia menyadari dirinya kemana ia akan pergi. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Aku masih mempunyai waktu beberapa hari lagi. Kalau aku segera kembali ke Tumapel, maka aku akan tenggelam ke dalam angan-angan karena tidak ada sesuatu yang aku kerjakan. Jika demikian, maka aku akan dapat terbakar karenanya. Ken Arok berhenti sejenak. Dipandanginya langit yang bersih terhampar di atas kepalanya. Tetapi aku akan pergi kemana? Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ketika tangannya menyentuh hulu pedangnya, maka tiba-tiba ia teringat kepada seseorang yang dikenalnya dengan baik, seorang ahli keris yang termasyhur, Empu Gandring dari Lulumbang. Aku akan pergi ke Lulumbang, desisnya. Mungkin aku memerlukan pusaka sebagai sifat kandel. Pikiran yang tiba-tiba saja muncul itu agaknya sangat menarik bagi Ken Arok, sehingga tanpa sesadarnya ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mempercepat langkahnya. Matahari masih belum sampai ke puncak langit. Burung-burung liar masih berkeliaran di atas rerumputan, mencari belalang, kemudian meloncat ke atas dahan-dahan pohon yang rindang, bertengger sambil bersiul riang, seolah-olah mengucapkan selamat jalan kepada Ken Arok yang tampak menjadi tergesa-gesa. Aku harus bermalam semalam di perjalanan, katanya di dalam hati. Besok sebelum senja, aku akan sampai ke Lulumbang apabila perjalananku tidak terhalang apapun. Maka Ken Arok pun mempercepat langkahnya. Ia tidak ingin mengkaitkan diri dengan persoalan apapun di sepanjang perjalanannya, supaya ia dapat sampai ke tempat tujuan tepat pada waktunya. Sebab ia harus segera kembali ke Tumapel karena waktu istirahatnya habis. Namun Ken Arok tidak dapat menutup matanya di sepanjang perjalanan.
dilihatnya tanaman-tanaman yang kurus dan kering di sawah-sawah yang kurang mendapat saluran air. Meskipun hujan sudah sering turun, tetapi tanah yang mengandung pasir itu tidak cukup baik untuk ditanami. Di seputar sawah yang tandus itu, Ken Arok menjumpai beberapa padukuhan yang miskin. Satu dua ia melihat rumah yang pantas, tetapi selebihnya adalah rumah-rumah kecil yang miring. Daerah ini terlampau miskin, desisnya, dan tanpa disadarinya, ia pun bergumam. Tanah Tumapel sama sekali tidak memberikan banyak harapan kepada orang-orang ini. Sebagian dari tanah ini adalah tanah yang subur dan berlimpah-limpah, tetapi sebagian merupakan tanah yang kering kerontang semacam ini. Tiba-tiba terbayang di kepala Ken Arok Panawijen lama yang mati. Panawijen lama yang menjadi kuning seolah-olah terbakar oleh teriknya matahari karena tidak ada air. Dengan demikian maka rakyatnya harus berbuat sesuatu, dipimpin oleh Mahesa Agni, membuat bendungan dan membuka padang karautan. Tanpa bantuan prajurit Tumapel, pekerjaan itu terlampau berat bagi rakyat Panawijen. Mereka pasti kekurangan perbekalan dan peralatan. Ken Arok itu mengangguki sendiri, tetapi tiba-tiba keningnya berkerut. Tetapi aku benar-benar tidak jujur, katanya kemudian kepada diri sendiri. Karena Panawijen telah melahirkan Ken Dedes, maka aku menaruh minat kepada padukuhan itu. Tetapi kenapa aku tidak pernah tertarik untuk memperhatikan tanah di daerah ini? Namun ternyata kata-kata itu telah mengejutkannya. Yang terbayang kemudian bukan padukuhan Panawijen lama, tetapi menyempit ke padepokan Empu Purwa. Ketika ia ikut bersama Aku Tunggul Ametung mengantar kuda Sempana mengambil Ken Dedes. Gila! Ken Arok itu bergumam semakin keras. Semua memang telah gila. Kuda Sempana, Aku Tunggul Ametung. Suara Ken Arok terputus oleh telapak tangannya yang membungkam mulutnya sendiri. Tetapi ia tidak dapat membungkam suara hatinya yang berkata seterusnya. Dan yang terakhir adalah kau. Kau sendiri telah menjadi gila pula, Ken Arok. Ken Arok berdesah. Kata-kata hatinya itu telah mendebarkan jantungnya sehingga langkahnya tertegun karenanya. Dengan susah payah ia berusaha untuk menenangkan debar di dadanya. Ketika ia melihat seseorang berjalan di pematang, maka ia pun bertanya sekedar untuk mengurangi ketegangan denyut nadinya. Hei, kakek, apakah yang kau kerjakan? Laki-laki tua yang berjalan di pematang itu menjadi heran. Meskipun demikian ia menjawab, menyiangi tanaman ini, anak muda. Tanahmu terlampau kering. Laki-laki tua itu mengangguk. Iya, tanah ini memang terlampau kering. Apakah tidak ada sungai yang melampaui daerah ini? Orang itu semakin heran. Iya, ada. Apakah sungai itu kering juga? Laki-laki itu menggeleng. Tidak, sungai itu cukup deras. Kenapa kau tidak mengambil air dari sungai itu? Laki-laki itu menjadi semakin heran. Maksudmu, kami harus menyirami tanaman sekian luasnya dengan mengambil air dari sungai itu? Iya, sahut Ken Arok. Tiba-tiba laki-laki itu melangkah mendekati Ken Arok sambil berkata lirih. Kau aneh, anak muda. Aku kira
Sepanjang sisa hidupku, aku tidak akan pernah melihat tanaman-tanamanku menjadi basah. Maksudmu mengambil air dengan bumbung sepasang? Oh, kakek tua, kenapa kau tidak berpikir untuk membuat bendungan dan menaikkan air ke sawahmu? Bendungan? Orang tua itu menjadi semakin heran, kemudian tersenyum betapapun wajahnya membayang kesuraman hidupnya. Kau bermimpi, anak muda? Tidak, kakek. Aku tidak bermimpi. Mulailah membuat bendungan. Kemudian mintalah kepada aku Tunggul Ametung agar mengirimkan sepasukan prajurit untuk membantu kalian, seperti yang pernah berlaku atas Padukuhan Panawijen. Orang-orang Panawijen telah membuka padukuhan baru di tengah-tengah padang karautan, menaikkan air dan membuat sebuah telaga buatan. Laki-laki tua itu menjadi semakin terheran-heran. Perlahan-lahan ia berdesis. Maksudmu aku Tunggul Ametung dari Tumapel? Tentu. Bukankah daerah ini termasuk dalam wilayah Tumapel? Iya, Nger, jawab laki-laki tua itu. Tetapi hubungan antara daerah ini dan Tumapel hampir tidak ada sama sekali. Padukuhan kami tidak pernah mendapatkan perhatian apapun selain keharusan untuk menyampaikan bulu bekti sekedarnya. Hanya itu, orang-orang daerah kami hampir tidak mengenal aku Tunggul Ametung. Satu dua di antara kami yang tua-tua memang pernah mendengar namanya. Hanya namanya. Jawaban itu ternyata membuat Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata kekuasaan aku Tunggul Ametung di daerah terpencil ini tidak begitu terasa. Dan itu pula agaknya yang menyebabkan orang-orang Karuman bertindak sendiri atas Bangu Samparan. Mereka tidak dapat mengharap bantuan dari orang-orang lain, dari prajurit-prajurit Tumapel atau petugas-petugas yang lain. Tetapi, berkata Ken Arok tiba-tiba, kalian dapat mencoba seperti orang-orang Panawijen. Orang tua itu menggeleng. Kami tidak melihat manfaatnya, Nger. Jadi kalian akan hidup dengan cara ini sepanjang umur kalian, bahkan anak cucu kalian. Orang tua itu termenung sejenak, namun kemudian ia berkata, aku tidak tahu apakah anak cucu kami kelak akan melanjutkan cara hidup kami atau mereka dapat berbuat lebih baik dari kami. Tetapi anak cucumu akan mengutukmu kelak, kek. Kenapa? Orang tua itu heran. Karena kalian tidak berbuat apapun untuk kepentingan hari-hari mendatang, untuk kepentingan anak cucumu. Orang tua itu menjadi semakin heran. Kami bekerja siang dan malam untuk mendapatkan sesuap nasi bagi anak-anak kami. Hidupmu adalah hidup hari ini, makan untuk sehari. Tetapi kalian tidak berjuang untuk hidup yang layak di kemudian. Bagi anak cucu, kalau kau bangun bendungan itu, maka hari depan kalian bersama anak cucu kalian akan menjadi baik. Orang tua itu menarik nafas panjang. Sekilas dilihatnya pedang yang tergantung di lambung Ken Arok. Kemudian laki-laki tua itu berdesis. Aku akan melanjutkan kerjaku. Ken Arok menganggukkan kepalanya. Silahkan, kakek. Dengan pandangan matanya, Ken Arok mengikuti orang tua itu turun kembali ke sawahnya yang kering, menyiangi tanaman polowijo yang kurus. Sejenak kemudian, Ken Arok pun melangkah pergi melanjutkan perjalanannya. Dilewatinya padukuhan kecil di sebelah sawah yang sedang kering. Agaknya orang-orang padukuhan inilah yang memiliki sawah yang kurang memberikan hasil bagi mereka. Tetapi mereka tidak berbuat sesuatu. Mereka menerima nasib mereka dengan tawakal.
Namun sayang bahwa mereka tidak berusaha apapun. Nasib mereka akan menjadi semakin jelek, desis Ken Arok. Namun ternyata kalimat yang diucapkan di luar sadarnya itu telah mengejutkannya. Tiba-tiba tumbuhlah pertanyaan di dalam hatinya. Bagaimana dengan nasibku sendiri? Kalau aku tidak berbuat sesuatu, maka nasibku pun akan tetap seperti sekarang. Seorang pelayan dalam. Mungkin aku akan mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat. Namun itu akan sangat perlahan-lahan sekali. Seperti seekor siput yang merayap di atas pasir yang kering. Dan terngianglah di telinganya kata-kata Bangu Samparan. Nasibmu memang terlampau baik, Ken Arok. Ken Arok menggelengkan kepalanya, tetapi justru di telinganya terdengar bukan saja suara Bangu Samparan, tetapi suara ibu angkatnya, suara Panji Bawu, melingkar-lingkar mengetuk dinding hatinya. Nasibmu memang terlampau baik, Kakang Ken Arok. Nasibmu memang terlampau baik, Ken Arok. Ken Arok menggeram, tetapi suara di hatinya justru menyahut. Ya, nasibmu memang terlampau baik. Karena itu berbuatlah sesuatu untuk merubah keadaanmu. Tidak, tidak. Ken Arok menggeram pula. Namun kini yang terngiang adalah suara yang lain. Suara seorang pendeta yang baik hati, bahkan terlampau baik baginya. Pendeta Lohgawi. Perempuan yang memancarkan cahaya dari tubuhnya adalah perempuan yang menyimpan derajat yang tiada terbatas. Siapa yang memperistrikannya akan menjadi seorang yang berpangkat setinggi-tingginya. Ken Arok mengeluh, tetapi justru terdengar kembali suara Bangu Samparan ketika ia berkunjung ke padang karautan. Aku bermimpi, Ken Arok, bahwa kau menjadi seorang akumu. Tidak, kau menjadi seorang maharaja. Tidak, tidak. Ken Arok terkejut sendiri mendengar suaranya. Dengan demikian maka ia pun segera berpaling menebarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Syukurlah, tidak ada orang. Desisnya. Kalau seseorang melihat, mungkin aku disangkanya telah gila. Tetapi agaknya aku memang telah menjadi gila. Ken Arok berhenti sejenak. Namun kemudian kembali ia bergumam. Iblis Karuman yang telah melepaskan Bangu Samparan sekeluarga kini menerkam dan menguasai perasaanku. Tiba-tiba Ken Arok itu terhenyak di bawah sebatang pohon rindang di pinggir jalan. Panas matahari yang semakin tinggi terasa menggatalkan kulitnya. Sambil memandangi ujung dedaunan yang bergerak-gerak disentuh angin, Ken Arok bersandar pada pokok kayu yang melindunginya dari terik matahari. Namun dengan demikian, angan-angannya telah membubung tinggi ke langit. Terbayang di kelopak matanya berturut-turut ayah angkatnya, ibu angkatnya, Pendeta Lohgawi, Aku Tunggul Ametung, dan dirinya sendiri di masa ia meningkat dewasa. Ken Arok sebagai seorang gembala yang jahat, kemudian terusir dari pergaulan dan bersembunyi di padang karautan sebagai hantu karautan yang ditakuti banyak orang. Akhirnya ia terdampar ke istana Tumapel sebagai pelayan dalam. Nasib telah mempertemukan aku dengan Ken Dedes. Tiba-tiba ia berseru di dalam hatinya. Kalau itu bukan kehendak nasib, maka mustahilah aku akan sampai di istana Tumapel pada saat kuda Sempana ingin mengambil gadis itu dari Panawijen, kemudian memisahkannya dari kuda Sempana dan meninggalkannya di istana bersama aku.
Itu pun agaknya hanya sekedar sarana untuk mempertemukan gadis itu dengan aku. Kalau kemudian aku Tunggul Ametung itu tidak ada, maka aku akan dapat merebut kedudukannya. Karena kekuasaan atas istana Tumapel telah berada di tangan Ken Dedes. Tiba-tiba Ken Arok itu meloncat, bangkit berdiri dengan tegapnya di atas kakinya yang renggang. Dengan suara bergetar ia berkata lirih kepada dirinya sendiri. Aku harus mengubah nasibku. Aku tidak boleh menghindari korban yang akan jatuh. Seperti matinya ibu angkatku. Meskipun ibu sama sekali tidak bersalah. Meskipun kata-kata itu hanya didengar oleh Ken Arok sendiri, namun terasa seakan-akan telah menumbuhkan prahara di dalam dirinya sendiri. Seakan-akan hanyutlah segala sifatnya yang selama ini telah berhasil ditanamkannya ke dalam dirinya. Hantu karautan dan iblis karuman telah menerkamnya dan membuat Ken Arok itu menjadi setan yang paling mengerikan. Ibu angkatku juga telah menjadi korban tanpa berbuat kesalahan. Namun akibat dari pengorbanannya adalah keselamatan keluarga Bangu Samparan dan hubungan yang baik kembali dengan orang-orang Karuman. Ken Arok itu menggeram. Demikian pula hendaknya Tumapel. Tanah ini harus menelan korban, meskipun seandainya tidak bersalah. Hubungan antara pimpinan pemerintahan, perbaikan nasib rakyatnya, kemauan untuk maju dan ikatan yang lebih erat bagi rakyat Tumapel dari ujung sampai ke ujung yang lain. Ken Arok berhenti sejenak, lalu katanya, Tumapel harus menemukan dirinya. Tumapel harus berwajah baru. Semuanya itu tidak akan dapat dilakukan tanpa pengorbanan. Dan korban itu adalah orang terpenting di Tumapel. Kata-kata itu pun menggelegar di antara suara prahara di dalam dada Ken Arok. Namun yang terbayang paling kuat di dalam kelopak matanya sama sekali bukan Tumapel yang besar. Bukan Tumapel yang hijau dari ujung ke ujung. Bukan rakyat Tumapel yang makmur merata. Tetapi yang terbayang di kelopak mata Ken Arok adalah seorang perempuan yang tubuhnya bercahaya. Seorang perempuan yang cantik seperti wajah bulan purnama, bermata cemerlang seperti bintang senja dan berkulit kuning seperti kulit langsat. Namun dalam kegilaannya Ken Arok mendengar suara lamat-lamat di dasar hatinya. Suara Loh Gawe. Ken Arok, jika demikian, maka itu berarti bahwa seorang pemimpin Tumapel yang mempunyai harapan di hari depan telah mati. Ken Arok yang selama ini telah berbuat sebagai seorang kesatria telah mati. Lahirlah Ken Arok yang baru, yang serakah dan tamak. Tiba-tiba terasa tubuh Ken Arok itu menjadi gemetar. Pandangan matanya menjadi berkunang-kunang. Sesaat ia mencoba bertahan, namun seperti orang yang ditimpa oleh kesakitan yang dahsyat sekali, Ken Arok tidak dapat bertahan berdiri di atas kedua kakinya. Perlahan-lahan, ia menggerakkan kakinya dan membanting dirinya di bawah pohon yang rindang, sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Oh, tidak, tidak. Terdengar ia berdesis. Yang baik tidak boleh mati. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Dan Ken Arok itu berteriak keras-keras. Aku tidak mau. Aku tidak mau mati. Tubuh Ken Arok menjadi lemas. Ia pun kemudian tersandar pada pohon tempatnya berlindung. Perlahan-lahan dicobanya untuk menenangkan dirinya. Ketika ia menyadari keadaannya, maka ditariknya nafasnya dalam-dalam. Setan-setan itu mencoba mengerumuni dan mencekam jantungku. Desisnya, aku harus segera sampai ke Lulumbang, supaya Empu Gandring membantu aku menegakkan kebenaran di hatiku yang lemah ini.
Perlahan-lahan Ken Arok itu pun berdiri. Dengan langkah yang berat ia melanjutkan perjalanannya ke Lulumbang. Ia mengharap bahwa Empu Gandring akan dapat membantunya menegakkan perasaannya yang lemah yang diombang-ambingkan oleh nafsu. Beberapa langkah kemudian ia terhenti dan tanpa sesadarnya ia berpaling. Ketika ia memandangi pohon rindang tempatnya berteduh itu, maka dilihatnya beberapa ekor burung bertengger pada rantingnya yang jarang. Matahari kini telah semakin tinggi, melampaui puncak langit. Awan yang putih terbang perlahan-lahan dilanjutkan oleh angin yang silir. Maka Ken Arok pun kemudian mempercepat langkahnya supaya ia segera sampai ke rumah Empu Gandring. Namun bagaimanapun juga ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dari kejaran bayangan di dalam dadanya sendiri. Setiap kali terbayang mayat ibu angkatnya yang terbujur di tangannya dengan tubuh yang hampir hangus. Kemudian wajah orang-orang Karuman, ayah angkatnya dan kakek tua di tengah sawah yang kering. Persetan! Ia menggeram. Semuanya itu bukan tanggung jawabku. Terdengar Ken Arok itu menggertakkan giginya. Kemudian untuk melupakan semuanya dan untuk melupakan panas yang menyengat kulit, anak muda itu menghentak-hentakkan kakinya. Kemudian meloncatlah dari mulutnya suara lagu yang sumbang. Semakin lama semakin keras. Tetapi lagunya itu sama sekali tidak menyegarkan telinganya sendiri. Bahkan burung-burung kecil yang hinggap pada pepohonan di tepi jalan pun berterbangan dengan hati yang kecut. Sejalan dengan suaranya yang semakin keras, maka langkah Ken Arok pun menjadi semakin cepat. Kini ia telah berada di antara pepohonan yang semakin rapat, pada hutan yang tidak terlampau lebat. Pada musim kering, daun-daunnya menjadi kuning dan berguguran di tanah. Tetapi pada permulaan musim basah, tampak daun-daunnya telah mulai semi, hijau ke kuning-kuningan. Hujan tidak terlampau banyak. Desisnya bahkan amat sedikit dibandingkan dengan musim hujan tahun yang lewat. Ken Arok itu mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja ia berkata, suatu pertanda bagi kemunduran bagi Tumapel. Mungkin akan segera datang musim yang paling buruk bagi tanah ini. Musim basah yang kering, angin pusaran, dan hujan yang jarang tetapi membawa prahara. Prahara yang akan menumbangkan kekuasaan Tunggul Ametung yang ternyata hanya mementingkan dirinya sendiri. Perhatiannya sebagian terbesar hanya tercurah kepada perempuan Panawijen itu dengan segala kepentingannya. Bendungan di Karautan, kemudian soal kakak dari perempuan itu, Mahisa Agni, dan persoalan-persoalan yang tidak berarti sama sekali bagi Tumapel. Apakah artinya sendang buatan yang menelan tenaga dan biaya yang tidak sedikit itu? Ken Arok menghentakkan tangannya. Ketika tangannya itu tersentuh duri, tiba-tiba saja ia merasa terganggu karenanya. Sehingga dengan marahnya ia menarik pedang dan menebas pohon yang telah menyentuhnya dengan durinya. Kemudian sambil bersungut-sungut, ditinggalkannya batang berduri itu terbujur diam di tanah tanpa dapat berbuat apapun. Dan Ken Arok pun kemudian tidak berpaling lagi. Cepat ia melangkah menyusup ke dalam hutan yang semakin lama menjadi bertambah lebat. Batang-batang yang kering yang telah roboh melintang di depan kakinya di antara semak-semak dan gerumbul-gerumbul liar. Sekali-sekali Ken Arok harus menyusup di bawah pohon-pohon merambat yang berkepanjangan, seolah-olah merangkai pohon yang satu dengan yang lain. Tiba-tiba dada Ken Arok menjadi berdebar-debar
pengenalannya yang tajam segera melihat bahwa tempat ini adalah tempat yang terlampau sering dikunjunginya semasa kanak-kanak. Semasa ia masih menjadi seorang anak yang liar, terlampau liar. Karena itu, maka langkah Ken Arok pun menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian ia berlari menyusup rimbunya dedaunan, seolah-olah dikejar-kejar oleh hantu yang membayanginya dengan kenangan masa muda yang hitam itu. Langkahnya terhenti ketika ia menginjak jalur-jalur jalan sempit membelah hutan yang tidak terlampau lebat itu. Bahkan kemudian ia menjadi heran, jalan ini belum pernah dilihatnya. Kemanakah tujuan jalan ini? Ia berdesis. Jalan ini pasti terlampau jarang dilalui orang. Tetapi jelas bahwa ada kesengajaan untuk membuat jalan di tengah-tengah hutan ini. Namun tiba-tiba ia menggeram. Persetan dengan jalan ini. Meskipun demikian, tanpa sesadarnya Ken Arok melangkahkan kakinya menyelusur jalan itu. Kalau aku menuju ke arah ini, aku pasti akan sampai juga ke Lulumbang, desisnya. Dan Ken Arok itu pun berjalan terus. Ia tidak memilih jalan tertentu. Ia berjalan saja ke arah Lulumbang, meskipun ia harus menerobos hutan dan ini menyusur jalan yang tidak dikenalnya. Namun langkah Ken Arok itu tiba-tiba tertegun. Meskipun ia belum pernah melihat jalan itu, tetapi ia mengenal daerah di sekitarnya. Agaknya hutan itu benar-benar telah pernah dijelajahi sehingga seakan-akan tidak ada sebatang pohon pun yang tidak dikenalnya. Jalan ini menuju ke gua itu. Tiba-tiba ia berdesis. Sejenak ia berdiri tegang. Hatinya menjadi berdebar-debar. Gua itu pernah menjadi tempat persembunyiannya ketika ia harus melarikan diri dari kejaran orang-orang yang membencinya saat itu. Tetapi jalan yang dilaluinya itu belum ada. Aneh, apakah gua itu kini dipergunakan oleh seseorang? Kata-kata itu meluncur tanpa disadarinya. Kalau benar, maka orang-orang yang tinggal di sana pasti bukan orang baik-baik. Kesimpulan itu telah menumbuhkan keinginan di hati Ken Arok untuk mengetahui lebih banyak tentang gua itu. Aku tidak memerlukan waktu banyak, desisnya. Ken Arok pun kemudian mempercepat langkahnya, menyusur jalan sempit itu, menuju ke sebuah gua. Gua yang pernah dikenalnya, bahkan pernah dihuninya. Semakin dekat, maka hatinya pun menjadi semakin berdebar-debar. Menurut tanda-tanda yang dilihatnya, maka meskipun jarang, namun gua itu pernah dikunjungi orang, bahkan mungkin merupakan tempat persembunyian. Karena itu, maka Ken Arok pun menjadi semakin berhati-hati. Beberapa puluh langkah di muka gua itu, ia meninggalkan jalur jalan sempit itu, berbelok melalui semak-semak dan pohon-pohon bertuliar, supaya ia tidak langsung sampai ke gua itu dari arah depan. Dengan penuh kewaspadaan, Ken Arok mendekati lambung gua itu. Sebuah gua yang tidak begitu dalam, pada lereng sebuah bunduk kecil. Namun gua itu kemudian menghunjam masuk ke dalam tanah dan merupakan tempat persembunyian yang cukup baik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.